Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang budiman, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan penjelasan mengenai batasan luas maksimum dan batasan luas minimum untuk lahan usaha perkebunan. Penjelasan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021. Dan peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ada banyak poin penting yang akan dibahas pada video kali ini. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu dasar penetapan. Batasan luas maksimum dan batasan luas minimum diterapkan terhadap komoditas perkebunan strategis tertentu. Dan penetapan batasan luas ini mempertimbangkan jenis tanaman dan juga mempertimbangkan ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat. Ada beberapa jenis perkebunan yang diatur batasan luas maksimum dan minimumnya pada peraturan ini. Yang pertama akan dibahas adalah batasan luas maksimum. Batasan luas maksimum ini meliputi perkebunan kelapa sawit dengan maksimum 100.000 hektar. Kemudian ada perkebunan kelapa dengan maksimum 35.000 hektar. Kemudian ada perkebunan karet dengan maksimum 23.000 hektar. Kemudian perkebunan teh dengan maksimum 14.000 hektar. Kemudian ada perkebunan kopi dengan maksimum 13.000 hektar. Kemudian ada perkebunan kakao dengan maksimum 13.000 hektar. Kemudian ada perkebunan tebu dengan maksimum 125.000 hektar. Dan yang terakhir ada perkebunan tembakau dengan maksimum 5.000 hektar. Batasan-batasan ini berlaku untuk satu perusahaan perkebunan secara nasional. Kemudian ada batasan luas minimum. Batasan luas minimum ini ditentukan untuk perusahaan perkebunan yang menurut sifat dan karakteristiknya terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil perkebunan. Untuk batasan luas minimum ini meliputi perkebunan kelapa dengan minimum 6.000 hektar. Kemudian ada perkebunan tebu dengan minimum 2.000 hektar. Dan yang terakhir ada perkebunan teh dengan minimum 600 hektar. Penetapan batasan luas minimum ini didasarkan pada skala ekonomis usaha perkebunan. Poin berikutnya adalah kemitraan. Perusahaan perkebunan yang tidak dapat memenuhi batasan luas minimum dapat melakukan kemitraan. Untuk melakukan kemitraan ini, perusahaan perkebunan harus memiliki lahan minimum 20% dari luas lahan yang diusahakan sendiri oleh perusahaan perkebunan itu. Batasan luas maksimum dan batasan luas minimum selain untuk komoditas strategis tertentu diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan perusahaan perkebunan yang melakukan kegiatan kemitraan dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari batasan luas minimum. Poin berikutnya yaitu sanksi pelanggaran ketentuan kemitraan. Bagi perusahaan perkebunan yang melanggar ketentuan kemitraan yang telah ditetapkan, perusahaan tersebut akan dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif di sini dapat berupa peringatan tertulis atau bisa juga berupa denda atau pencabutan perizinan berusaha perkebunan. Untuk sanksi yang pertama yaitu peringatan tertulis, ini disampaikan maksimal 3 kali kepada perusahaan perkebunan dengan jangka waktu peringatan 4 bulan berturut-turut.
Kemudian sanksi administratif yang kedua yaitu denda. Jika perusahaan perkebunan yang tidak memenuhi batasan luas maksimum atau batasan luas minimum setelah diberikan peringatan tertulis, maka perusahaan perkebunan tersebut akan dikenai sanksi yang kedua yaitu denda. Denda ini akan dikenakan untuk perusahaan perkebunan yang kelebihan luas maksimum, dan kelebihan tersebut dihitung menggunakan rumus kelebihan luas lahan yang diusahakan per hektar dikali dengan harga nilai jual objek pajak dikali 2. Dan juga untuk perusahaan perkebunan yang kekurangan luas minimum dihitung menggunakan rumus kekurangan luas lahan yang dipindahkan per hektar dikali dengan harga nilai jual objek pajak dikali 2. Sanksi denda ini diterbitkan dalam bentuk surat tagihan yang diterbitkan oleh penerbit perizinan berusaha sesuai dengan kewenangannya. Denda yang dibayarkan oleh perusahaan tadi merupakan PNBP atau penerimaan daerah. Kemudian sanksi yang terakhir yaitu sanksi pencabutan izin. Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak surat tagihan disampaikan, perusahaan perkebunan telah membayar denda dan tidak memenuhi batasan luas maksimum atau luas minimum, atau tidak membayar denda sama sekali dan tidak memenuhi batasan luas maksimum dan batasan luas minimum, maka perusahaan perkebunan tersebut akan diberikan sanksi terakhir, yaitu sanksi pencabutan perizinan berusaha perkebunan. Poin berikutnya yaitu fasilitas pembangunan kebun masyarakat. Perusahaan perkebunan yang mendapatkan perizinan berusaha untuk budidaya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari area penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha, atau berasal dari area yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% dari luas lahan tersebut. Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan paling lambat 3 tahun sejak lahan diberikan hak guna usaha. Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar tidak mengurangi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perkebunan. Poin berikutnya yaitu kelembagaan perkebunan. Fasilitas pembangunan kebun diberikan kepada masyarakat sekitar yang tergabung dalam kelembagaan perkebunan berbasis komoditas perkebunan. Kelembagaan perkebunan ini berupa kelompok tani, gabungan kelompok tani, lembaga ekonomi petani, dan koperasi. Kemudian untuk masyarakat sekitar yang difasilitasi tadi berkewajiban untuk mengusahakan dan memanfaatkan lahan yang difasilitasi, kemudian juga berkewajiban untuk menaati ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak, dan berkewajiban untuk melakukan kegiatan budidaya sesuai dengan praktik budidaya yang baik. Poin berikutnya yaitu pola dan bentuk fasilitasi pembangunan kebun. Fasilitas pembangunan kebun ini dapat dilakukan melalui pola kredit atau pola bagi hasil, atau bisa juga melalui bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak atau bentuk kemitraan lainnya. Untuk pola kredit ini terdiri atas pola kredit program dan pola kredit komersial. Untuk pola bagi hasil ini dilaksanakan melalui skema pinjaman sebagian atau seluruh biaya pembangunan fisik kebun. Pola dan bentuk fasilitasi pembangunan kebun dimuat dalam perjanjian kerjasama. Poin berikutnya yaitu bentuk pendanaan hibah.
Hibah di sini tidak diperhitungkan sebagai biaya pelaksanaan kemitraan dan tidak juga diperhitungkan sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perkebunan. Kemudian, kemitraan kegiatan usaha produktif perkebunan. Bentuk kemitraan lainnya dilakukan pada kegiatan usaha produktif perkebunan. Kegiatan usaha produktif perkebunan ini meliputi subsistem hulu, kemudian subsistem kegiatan budidaya, kemudian subsistem hilir, juga ada subsistem penunjang, selanjutnya fasilitasi kegiatan peremajaan tanaman perkebunan masyarakat sekitar, atau bentuk kegiatan lainnya. Kegiatan usaha produktif perkebunan diberikan pembiayaan minimal setara dengan nilai optimum produksi kebun di lahan seluas 20% dari total area kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan. Nilai optimum produksi kebun merupakan hasil produksi neto rata-rata kebun dalam 1 tahun. Kemudian tahapan fasilitasi pembangunan, ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah persiapan, kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir adalah pembiayaan. Perusahaan perkebunan wajib menyampaikan laporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 1 tahun sekali kepada penerbit perizinan berusaha. Kemudian ada sanksi administratif kemitraan. Perusahaan perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% sesuai dengan jangka waktu, atau pelaporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, maka akan dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif kemitraan ini dapat berupa denda atau penghentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan, atau yang terakhir pencabutan perizinan berusaha perkebunan. Untuk denda kemitraan, perhitungannya menggunakan rumus LA dikali BPK. Keterangannya adalah LA merupakan luas lahan yang diusahakan setara dengan 20% kapasitas unit pengolahan hasil perkebunan. Sedangkan BPK adalah biaya pembangunan kebun per hektar, berupa pembukaan lahan dan penanaman. Denda ini diterbitkan dalam bentuk surat tagihan yang diterbitkan oleh penerbit perizinan berusaha. Dan denda yang dibayarkan ini merupakan PNBP atau penerimaan daerah. Kemudian sanksi berikutnya, sejak diberikan surat tagihan, perusahaan perkebunan yang melanggar ketentuan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dalam waktu selama 6 bulan sejak diberikan surat tagihan, wajib memenuhi kewajiban memfasilitasi pembangunan seluas 20%, atau dalam waktu 1 bulan terhitung sejak diberikan surat tagihan, perusahaan tersebut wajib menyampaikan laporan fasilitasi pembangunan. Kemudian sanksi berikutnya yaitu sanksi penghentian sementara dan pencabutan izin. Apabila perusahaan perkebunan tersebut tetap tidak memenuhi kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20%, atau tidak juga menyampaikan laporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, maka perusahaan tersebut akan dikenai sanksi penghentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan selama 6 bulan. Dan sanksi yang terakhir, apabila perusahaan perkebunan tetap tidak memenuhi kewajiban memfasilitasi pembangunan seluas 20% dan tidak juga menyampaikan laporan, maka perusahaan perkebunan tersebut akan dikenai sanksi pencabutan perizinan berusaha perkebunan.
Demikian penjelasan mengenai batasan luas maksimum dan batasan luas minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021. Semoga penjelasan tersebut dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.